Halo semuanya. Pada video kali ini kita akan membahas yaitu mengenai pelajaran biologi. Nah, pada pelajaran biologi ini kita akan membahas materi yaitu tentang respiration system. Dari katanya aja berarti tentang apa ya? Tentang sistem respirasi. Ya, betul sekali. Yuk kita simak video penjelasannya ya. Adapun kelompok penyaji pada materi ini yaitu Niwayan Restu Mahendri dengan NIM 18130410113 dan ada Francisca Yunita Sambung dengan NIM 18130410114. Yang pertama yaitu mengenai tentang introduction. Sistem pernapasan merupakan diferensiasi dari lapisan endodem menghasilkan epitelium sistem pernapasan. Respirasi pada hewan merupakan proses yang diatur oleh saraf untuk mencukupi kebutuhan akan oksigen dan membuang CO2 secara efektif. Pengaturan respirasi dapat berlangsung secara kimiawi maupun secara saratif. Pada dasarnya, pengaturan tersebut dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan kadar oksigen dan karbon dioksida dalam tubuh. Hal ini penting. Mengapa penting? Karena kekurangan oksigen maupun kelebihan karbon dioksida dalam darah ataupun cairan tubuh akan mengganggu proses fisiologis secara keseluruhan. Bisa dilihat di sebelah kanan yaitu ada gambar lung cell, ada thyroid cell, dan ada pankreatik. Yang kedua, mengenai tentang organ respirasi vertebrata. Sudah ada gambar, jadi bisa diperhatikan. Yang pertama yaitu ada insang. Insang ini merupakan alat pernafasan yang terdapat pada banyak organisme air. Insang ini berfungsi untuk mengekstrak oksigen yang larut dalam air dan mengeluarkan karbon dioksida. Kemudian ada pundi-pundi udara. Pundi-pundi udara ini adalah kantung tempat menyimpan udara. Alat ini digunakan burung untuk bernapas ketika terbang. Ini karena burung membutuhkan udara yang sangat banyak ketika terbang, bahkan melebihi mamalia. Karena paru-parunya kecil, burung membutuhkan alat pernapasan tambahan. Yang bisa kita lihat yaitu ada gambar paru-paru. Paru-paru merupakan organ respirasi yang berhubungan dengan sistem pernafasan dan sirkulasi dalam tubuh vertebrata yang bernafas dengan udara. Fungsinya adalah menukar oksigen dari udara dengan karbon dioksida di darah. Kemudian selanjutnya yaitu ada gelembung renang. Gelembung renang ini merupakan suatu organ pada ikan yang berupa kantong selaput berisi campuran gas dengan tekanan yang berubah-ubah. Gas yang terdapat pada gelembung renang biasanya adalah gas oksigen. Gelembung renang ini berfungsi untuk mengatur tubuh ikan saat mengapung di dalam air. Yang ketiga, mengenai sistem respirasi setiap vertebrata. Sistem respirasi yang pertama yaitu mengenai tentang sistem respirasi Pisces. Pada gambar yaitu bagian kiri yaitu terdapat gambar insang ikan. Jadi insang ikan ini yaitu berbentuk lembaran-lembaran tipis yang berwarna merah muda dan selalu lembab. Bagian terluar dari insang yaitu berhubungan dengan air, sedangkan pada bagian dalamnya ini yaitu berhubungan erat dengan kapiler-kapiler darah. Tiap lembaran insang terdiri dari sepasang filamen dan tiap filamen ini mengandung banyak lapisan tipis atau sering disebut juga dengan lamela. Pada filamen terdapat pembuluh darah yang memiliki banyak kapiler sehingga memungkinkan O2 berdifusi masuk dan CO2 berdifusi keluar. Insang akan tersusun atas bagian-bagian, jadi bisa kita perhatikan yaitu yang pertama ada tutup insang atau sering disebut juga dengan operkulum. Jadi hanya terdapat pada ikan bertulang sejati, sedangkan pada ikan bertulang rawan tidak terdapat tutup insang. Operkulum ini berfungsi melindungi bagian kepala dan mengatur mekanisme aliran air sewaktu bernafas. Kemudian ada selaput tipis di tepi operkulum. Jadi berfungsi sebagai katup pada waktu air masuk ke dalam rongga mulut.
Selanjutnya, yaitu ada lengkung insang. Jadi, lengkung insang ini sebagai tempat melekatnya tulang tapis insang dan daun insang, mempunyai banyak saluran-saluran darah dan saluran syaraf. Kemudian ada tulang tapis insang. Tulang tapis insang ini berfungsi dalam sistem pencernaan, yaitu untuk mencegah keluarnya organisme makanan melalui celah insang. Selanjutnya yaitu ada filamen insang. Jadi terdapat pembuluh darah yang mengandung kapiler sehingga memungkinkan terjadinya pertukaran gas O2 dan CO2. Kemudian selanjutnya yaitu ada saringan insang. Jadi saringan insang ini berfungsi untuk menjaga agar tidak ada benda asing yang masuk ke dalam rongga insang. Selanjutnya kita akan membahas yaitu mengenai mekanisme pernafasan pada ikan. Nah, jadi apa aja nih mekanisme pernafasan pada ikan? Jadi pada ikan yaitu ada dua, ada fase inspirasi dan yang kedua yaitu ada fase ekspresi. Yang pertama yaitu pada fase inspirasi ikan. Jadi pada fase ini gerakan tutup insang ke samping. Nah, dan selaput tutup insang tetap menempel pada tubuh mengakibatkan rongga mulut bertambah besar. Sebaliknya, celah belakang insang tertutup. Akibatnya, tekanan udara dalam rongga mulut lebih kecil daripada tekanan udara luar. Celah mulut membuka sehingga terjadi aliran air ke dalam rongga mulut. Yang kedua yaitu fase ekspresi ikan. Jadi pada fase ini setelah air masuk ke dalam rongga mulut, celah mulut menutup. Insang kembali ke kedudukan semula diikuti membukanya celah insang. Air dalam mulut mengalir melalui celah-celah insang dan menyentuh lembaran-lembaran insang. Pada tempat ini terjadi pertukaran udara, pernafasan. Darah melepaskan CO2 ke dalam air dan mengikat O2 dari air. Pada fase inspirasi, jadi pada saat fase inspirasi, O2 dan air masuk ke dalam insang, kemudian O2 diikuti oleh kapiler darah yaitu untuk dibawa ke jaringan-jaringan yang membutuhkan. Selanjutnya yaitu mengenai tipe insang. Yang pertama yaitu pouch gill. Memiliki pori luar dan dalam daripada celah insang dan air ditarik ke dalam ruang insang melalui mulut dan kemudian melewati insang. Kedua, septal gills. Memiliki celah insang daripada pori-pori dan septa insang yang bantu menopang filamen insang seperti respirasi terjadi melalui mulut dan ekspirasi terjadi melalui insang. Pengecualian adalah saat hiu sedang makan, saat air bergerak ke faring melalui spiracle. Yang ketiga yaitu opercular gills. Tidak memiliki septa tetapi batang insang menjangkar filamen insang dan operculum melindungi filamen dan ekspirasi terjadi melalui celah insang tunggal. Swim bladders. Jantung renang biasanya terdiri dari dua kantung yang berisi gas yang terletak di bagian punggung ikan. Meskipun pada beberapa spesies primitif hanya ada satu kantung, ini memiliki dinding fleksibel yang berkontraksi atau mengembang sesuai dengan tekanan sekitar. Dengan mengatur organ penekanan gas menggunakan kelenjar gas atau jendela oval, ikan dapat memperoleh daya apung netral dan naik dan turun ke berbagai kedalaman. Karena posisi punggung ini memberikan ikan stabilitas lateral. Selanjutnya yaitu pada ikan bertulang sejati. Jadi bisa kita lihat bersama-sama, di sini ada 4 gambar ikan ya. Dan warnanya juga sangat cantik-cantik sekali dan memiliki warna yang tersendiri. Jadi pada ikan bertulang sejati, jadi pada ikan bertulang, insang terletak di ruang cabang yang ditutupi oleh operculum bertulang. Sebagian besar spesies ikan bertulang memiliki 5 pasang insang, meskipun beberapa telah kehilangan beberapa insang selama evolusi. Lengkungan insang ikan bertulang sejati biasanya tidak memiliki sekat, sehingga insang menonjol dari lengkungan. Selanjutnya yaitu mengenai ikan bertulang rawan. Jadi di sini ada gambar hiu dan ada pari. Di hiu ini dan pari biasanya memiliki 5 pasang celah insang yang terbuka langsung keluar tubuhnya. Nah, meskipun beberapa hiu yang lebih primitif memiliki 6 atau 7 pasang. Celah yang berdekatan dipisahkan oleh lengkungan insang tulang rawan,
yang memproyeksikan septum seperti lembaran panjang. Sebagian didukung oleh potongan tulang rawan lebih lanjut yang disebut dengan sinar insang. Selanjutnya yaitu agnata. Salah satu contoh dari superkelas agnata adalah lamprey dan hagfish yang dimana tidak memiliki celah insang sebagai gantinya. Insang dimasukkan ke dalam kantong berbentuk bola dengan bukan melingkar ke arah luar. Seperti celah insang pada ikan tingkat tinggi, setiap kantong berisi 2 insang. Dalam beberapa kasus, bukaan dapat menyatu secara efektif membentuk operculum. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai amfibi. Kelas amfibi. Selanjutnya, pada kelas amfibi ini merupakan kelas berdarah dingin atau tidak perlu memerlukan banyak darah. Sistem pernafasan yaitu terdiri dari organ-organ yang membantu dalam asupan dan suplai oksigen ke jaringan, serta membuang kelebihan karbon dioksida. Pada respirasi, pada kata dewasa ini terjadi melalui 3 cara berbeda. 3 cara berbeda ini, yang pertama respirasi kulit, yang dimana respirasi ini terjadi melalui permukaan kulit luar yang lembab. Kemudian yang kedua yaitu ada respirasi bukal, yang dimana respirasi ini terjadi melalui lapisan rongga bukofaring. Dan yang terakhir yaitu ada respirasi paru. Respirasi ini terjadi melalui paru-paru. Respirasi kulit pada amfibi. Nah, jadi pada amfibi ini ada yang pertama yaitu oksigen harus terlebih dahulu larut di permukaan yang lembab sebelum berdifusi ke dalam darah. Yang kedua, kelenjar lendir juga mengeluarkan lendir agar kulit tidak mengering dari air. Yang ketiga, gerakan tidak diperlukan dalam pernafasan kulit. Mengapa? Karena kulit tetap terpapar udara atau air. Dan yang keempat, ketika katak berada di bawah air atau berhibernasi, itu adalah salah satunya cara untuk bernafas. Respirasi paru-paru pada amfibi. Jadi gimana nih kalau mengenai respirasi paru-parunya? Nah, jadi yang pertama yaitu respirasi paru-paru pada kasus katak yaitu dimulai dari katak dewasa. Yang kedua, pernafasan yang terjadi di darat di udara atmosfer dengan bantuan paru-paru disebut sebagai respirasi paru-paru. Yang ketiga, dalam kasus katak paru-paru tidak berkembang dengan baik. Yang keempat, dengan demikian, suplai O2 yang tidak mencukupi yang diperoleh melalui paru-paru ditambah dengan kulit yang lembab dan rongga bukal. Buccal pumping. Katak menggunakan metode buccal pumping yang dimana disebut dengan bernapas dengan pipi. Metode ventilasi yang digunakan dalam respirasi di mana hewan menggerakkan dasar mulutnya secara ritmis yang terlihat dari luar. Ini adalah satu-satunya cara untuk mengembangkan paru-paru pada amfibi. Nah, jadi ada 2 metode nih yang digunakan dalam pemompaan bukal, yakni 4 langkah dan 2 langkah. Yang dimana ditentukan oleh jumlah gerakan dasar mulut yang diperlukan untuk menyelesaikan inspirasi dan ekspirasi. 4 langkah. Pada pemompaan 4 langkah ini digunakan oleh beberapa ikan bersirip basal dan amfibi air seperti Sinopus dan Amphiuma. Metode ini memiliki beberapa tahapan. Ini akan dijelaskan untuk hewan yang dimulai dengan paru-paru dalam keadaan kempes. Pertama, glotis, permukaan ke paru-paru ditutup, dan lubang hidung dibuka. Dasar mulut kemudian ditekan atau diturunkan, menarik udara masuk. Lubang hidung kemudian ditutup, glotis dibuka, dan dasar mulut diangkat, memaksa udara masuk ke paru-paru untuk pertukaran gas. Untuk mengempiskan paru-paru, prosesnya dibalik. Selanjutnya yaitu pemompaan 2 langkah. Pada pemompaan 2 langkah ini yaitu menyelesaikan proses lebih cepat, seperti yang terlihat pada sebagian besar amfibi yang masih ada. Dalam metode ini, dasar mulut diturunkan, menarik udara dari luar dan paru-paru ke dalam rongga bukal. Saat dasar mulut terangkat, udara didorong keluar dan masuk ke paru-paru. Jumlah pencampuran umumnya kecil, sekitar 20%.
Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kelas reptil. Ciri-ciri respirasi reptil. Yang pertama, reptil menggunakan paru-paru. Yang kedua, mereka memiliki volume paru-paru yang besar. Nomor 3, paru-paru yang besar dan bervariasi. Dan yang terakhir, dibantu oleh beberapa otot dalam pernapasannya. Ordo squamata. Pada ordo squamata, tidak menggunakan diafragma. Dalam proses pertukaran respirasi di paru-paru dan otot yang digunakan dalam tenaga sama dengan sistem pernapasan. Pada ordo squamata, terjadi proses inhalation dan exhalation. Pada proses inhalation, tulang rusuk bergerak maju keluar dan toraks mengembang, sedangkan exhalation, tulang rusuk bergerak ke belakang dan ke dalam toraks, atau bisa dikatakan dalam proses exhalation, toraks mengalami pengembangan. Lanjut, kita membahas mengenai ordo Testudinata atau Chelonia. Memiliki cangkang membuat proses pertukaran gas di paru-paru lebih susah. Menggunakan kedua kaki untuk melakukan pernapasan merupakan salah satu ciri khas dari ordo Testudinata atau Chelonia ini. Mengeluarkan udara dari paru-paru dan mendorong anggota tubuh lainnya agar bisa terjadinya proses pelebaran paru-paru serta memiliki paru-paru yang kompleks. Ordo Crocodila atau lorik. Mereka menggunakan otot diafragma untuk proses pertukaran respirasi di dalam paru-paru. Kontraksi otot diafragma menarik hati kembali, meningkatkan volume rongga paru, dan menjatuhkan tekanan dalam paru-paru. Dan di beberapa buaya lainnya, terjadi juga gerakan memutar ke depan dan keluar untuk memperluas rongga sekitar paru-paru selama inhalasi. Kita masuk ke kelas Aves. Aves atau burung seperti itu. Jadi burung adalah hewan yang berdarah panas, sama seperti mamalia, sehingga suhu pada tubuh burung bersifat stabil. Karena burung memiliki reseptor pada bagian otak yang dapat mengatur suhu tubuh, sehingga burung dapat melakukan aktivitas pada suhu lingkungan yang berbeda. Burung menggunakan paru-paru dan pundi hawa atau pundi-pundi udara sebagai alat pernafasannya. Burung memiliki dua lubang hidung, yaitu yang pertama, lubang hidung luar terletak pada pangkal paruh bagian atas, sedangkan yang kedua, lubang hidung dalam terletak pada langit-langit rongga mulut. Masih mengenai aves, jadi trakea pada burung sama seperti manusia pada awamnya, yaitu berupa tulang rawan yang berbentuk cincin-cincin. Trakea bercabang menjadi bronkus kanan dan bronkus kiri. Bronkus kanan dan bronkus kiri merupakan penghubung siring dengan paru-paru. Di dalam siring terdapat lipatan-lipatan yang berupa selaput yang dapat bergetar menghasilkan suara. Menghirup, inhalasi, dan mengembuskan atau ekshalasi. Selama inhalasi, otot-otot yang melekat pada tulang rusuk vertebral berkontraksi, mengarahkan tulang rusuk ke depan dan keluar. Hal ini mendorong tulang rusuk sternal ke bawah dan ke depan, serta mengarahkan tulang dada beserta lunasnya yang menonjol ke arah yang sama, serta akibatnya diameter vertikal dan transversal trunkus bagian dada meningkat. Kita membahas eksalasinya. Jadi selama eksalasi, tekanan di kantung udara posterior yang diisi dengan udara segar selama inhalasi meningkat karena kontraksi otot oblik. Aerodinamika lubang saluran yang saling berhubungan dari kantung udara posterior ke dasar bronki dan bronkus intrapulmoner memastikan bahwa udara meningkat kantung-kantung ini ke arah paru-paru melalui dosa bronki. Kita masih berbicara mengenai inhalasi. Jadi selama inhalasi pada burung, udara memasuki trakea melalui lubang hidung dan mulut, lalu terus berlanjut hingga melampaui syrinx. Tempat trakea bercabang menjadi dua bronkus primer menuju kedua paru-paru bronkus primer, memasuki paru-paru untuk menjadi bronkus intrapulmoner
yang menjadi serangkaian cabang paralel yang disebut dengan ventrobronchi. Dan di posisi yang lebih sedikit jauh, seperangkat dorsobronki yang setara ujung bronkus intrapulmoner mengeluarkan udara ke kantung udara posterior pada ujung belakang burung. Setiap pasangan dorso-ventrobronki dihubungkan oleh sejumlah besar kapiler udara miskokropis paralel atau parabronki, tempat pertukaran gas terjadi. Kita lanjut berbicara mengenai kelas mamalia. Jadi, pada manusia dan mamalia lainnya, anatomi sistem pernapasan umumnya berupa saluran pernapasan. Saluran tersebut dibagi saluran pernapasan atas dan bawah. Saluran atas itu meliputi hidung, rongga hidung, sinus paransal, faring, dan bagian laring di atas pita suara. Saluran bawah meliputi bagian laring, trakea, bronkus, bronchiolus, dan alveolus. Percabangan saluran udara bagian bawah sering digambarkan sebagai pohon pernapasan atau pohon tracheobronchial. Jadi di sini ada gambarnya, bisa dilihat itu gambar saluran pernapasan bawah atau disebut dengan pohon pernapasan. Yang pertama itu ada trakea, yang kedua itu adalah bronkus utama, yang ketiga itu ada bronkus sekunder atau lobar, yang keempat ada bronkus tersier atau segmental, yang kelima ada bronchiolus, dan yang keenam ada saluran alveolar, dan yang terakhir ada alveolus. Lanjut ke pokok berikutnya yaitu eksalasi dan inhalasi. Eksalasi, selama eksalasi, otot diafragma dan otot interkostal berelaksasi. Hal ini menyebabkan mengembalikannya dada dan perut ke posisi yang ditentukan oleh elastisitas anatomi. Kondisi ini merupakan posisi istirahat atau menengah dari toraks dan perut. Kita lanjut ke inhalasi. Jadi inhalasi saat diafragma berkontraksi menjadi rata, volume rongga dada akan meningkat, diafragma yang berkontraksi mendorong organ perut ke bawah. Akan tetapi karena dasar panggul mencegah organ perut paling bawah bergerak lebih jauh, isi perut yang lentur menyebabkan perut membuncit ke arah depan dan samping. Maka dikatakan bahwa jika seorang mamalia melakukan inhalasi itu adalah kenormalan saat perutnya membuncit seperti itu. Dan di sini ada gambar efek otot inhalasi dalam memperluas sangkar rusuk. Jadi gerakan khusus itu diilustrasikan disebutkan dengan gerakan ganggang popa oleh tulang rusuk. Kita lanjut membahas mengenai comparative respiration system. Jadi kita akan membandingkan tabel perbandingan dari setiap kelasnya. Yang pertama adalah organ respirasi. Pada pitches itu menggunakan insang, amfibi itu ada paru-paru atau kulit atau insang. Pada reptil itu ada paru-paru, aves ada paru-paru, dan mamalia ada paru-paru juga. Pada operculum, ini pitches tidak terdapat pada aganeta saja. Untuk pada amfibi, reptilia, aves, dan mamalia tidak terdapat operculum. Perbedaan selanjutnya yaitu rongga hidung. Pada pitches itu tidak ada, namun pada amfibia, reptilia, aves, dan mamalia itu ada. Pada laring itu pada pitches tidak ada, namun pada amfibia, reptilia, aves, dan mamalia itu ada. Perbedaan selanjutnya yaitu faring, jadi pada pitches itu tidak ada, pada amfibia itu ada, reptilia ada, aves ada, dan mamalia ada. Pada trakea, jadi pitches itu tidak ada trakea, pada amfibi itu ada, namun bentuknya pendek, dindingnya diperkuat oleh tulang rawan yang berbentuk cincin seperti huruf C. Untuk reptilia sendiri berbentuk panjang, dindingnya diperkuat oleh tulang rawan berbentuk cincin sempurna pada bagian kepala dan tidak sempurna pada bagian dorsal trakea. Pada aves, panjangnya sesuai panjang leher. Jadi dia ada, cuman panjangnya sesuai panjang leher. Dan mamalia itu ada, dindingnya tipis dan kaku diperkuat oleh tulang rawan yang berbentuk C. Untuk pleura sendiri itu pada pitches itu tidak ada, namun pada amfibi, reptilia, aves, dan mamalia itu ada. Terima kasih rekan-rekan yang telah membaca dan menonton video ini. Semoga bermanfaat.